Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Balik lagi bersama kami Mr. Engineering. Untuk pada kesempatan kali ini, video kali ini kita akan membahas tentang ini kayak gini nih, jalur kiprok. Nah, saya akan terangkan masalah kiprok sistem model lama dan kiprok terbaru. Nah, ini kayak gini. Nah, saya sudah siapkan kayak gini ya. Apa sih yang membedakan dari dua kiprok ini, padahal sama loh ya. Ini saya kupas untuk di Honda dulu ya. Nanti di Yamaha saya kaitkan juga. Nah, ini kebetulan lagi ngerangkai kabel bodinya. Nah, ini untuk GL apa? GL Max, Mas. Oh, GL Max. Tahun berapa? 2003. Nah, berarti GL Max 2003 masih sistem kiprok kayak gini ya. Masih belum full wave, tapi sudah pengapian DC. Oke, yuk langsung ke pembahasan kali ini. Perbedaan antara kedua kiprok ini, apa sih yang membedakan? Nah, teman-teman bisa mengetahui dari sekilas ya, warnanya yang ini hitam, yang ini hijau. Nah, udah jelas ya warnanya. Tapi di sini untuk ininya pinnya sama, soketnya sama, bentuknya sama, cuma nanti penempatannya yang berbeda. Nah, saya terangkan dulu untuk perbedaannya. Perbedaannya di sini sangat biasanya untuk tipe motor-motor kayak gini di motor-motor sistem lama, maksud saya motor-motor seperti GL ya kayak gini tadi ya, terus juga Grand, Supra ataupun juga di Yamaha masih sistem lama racking juga masih pakai kayak gini. Terus kecuali Jupiter ya pokoknya sistem lama ya, mungkin teman-teman bisa menemukan kiprok yang model kayak gini sama persis kotak kayak gini ya, terus warnanya hitam. Nah, itu biasanya ditandai dengan kalau menggunakan kiprok kayak gini biasanya lampunya redup. Kalau enggak gas tinggi, RPM-nya tinggi itu mesti redup. Nah, pasti kayak gitu. Karena apa? Karena tegangannya ini lebih rendah daripada tegangan kiprok yang ini. Nah, ini adalah salah satu revolusi ya, apa perubahan. Jadi ini adalah salah satu perubahan dari kiprok sistem lama menjadi sistem baru. Nah, motor apa saja sih yang digunakan kiprok yang model kayak gini? Nah, dimulai dari contoh kalau di Honda Vario, terus Karisma bukan ya, Supra Fit itu masih sistem kayak gini kalau nggak salah. Nah, mulai kayak Vario 110 udah kayak gini ya sistem, warna kiproknya udah berbeda. Nah, untuk di Honda sendiri kayak Vario itu dan sama persis dengan untuk rangkaiannya itu sama persis dengan Yamaha. Kayak seperti Yamaha Mio, terus Jupiter itu sama persis. Nah, mungkin teman-teman bisa dioplos kayak gini. Mungkin teman-teman pengen lampunya lebih terang. Nah, contoh kalau di Vario ya, karena kiproknya udah menggunakan yang sistem terbaru, maksudnya tipe generasi kedua dari regulator Honda. Nah, mungkin teman-teman ketika tanpa aki pun juga Vario ketika RPM rendah, nah bisa ditandai lampunya itu meskipun lamsam ya, dia akan tetap stabil. Nah, otomatis pengisiannya tentu juga lebih cepat daripada yang kayak gini. Nah, untuk ini ya, untuk pin-pinnya, saya akan terangkan juga sekaligus. Nah, di sini untuk saya ambil yang sistem lama dulu ya, sistem yang lama. Nah, biasanya karena di sini kan ada spool. Nah, pasti output dari spool kalau sistem half wave ya, masih half wave. Nah, biasanya ditandai dengan outputnya ada dua kabel warna kuning kalau di Honda, kuning dan warna putih. Kuning itu nanti untuk kepengisian. Nah, terus putih untuk kuning untuk lampu dan putih untuk pengisian. Nah, saya ambil yang kabel putih. Ya, ini yang kabel putih. Nah, biasanya kalau sistem yang ini dia masuknya di pojok sebelah kiri. Nah, ini topnya ya. Masuk di sebelah sini. Otomatis ini adalah input
input dari stator ataupun spool, nah otomatis dia keluarnya harus ada di atasnya. Wes rumus gampangnya kayak gitu. Masuk di sini, outputnya masih di sini. Outputnya ini kemana? Ini ke aki 12 volt. Nah, ke intinya ke aki dah. Nah, plus atau positif. Pasti kayak gitu. Nah, jadi bisa ditandai kalau teman kalau mau nanti mau ganti ke Yamaha, Honda, Suzuki dan Kawasaki. Nah, jadi cari yang arus pengisian masuk. Ini kotaknya kayak gini, paling bawah, pojok paling bawah, mesti keluarnya itu di sebelah atas. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang yang untuk kabel kuning, ini untuk lampu. Nah, ini nyilang, ya bersilangan dengan lampu pengisian tadi ya, kabel pengisian. Dia masuknya di sini. Nah, ini masuk ke kiprok. Dia masuk ke dalam kiprok, terus ditahan sebagai tahanan atau resistansi, terus dia keluar lagi atau di paralel. Nah, barulah ini ke lampu. Nah, sisanya ini ke negatif. Nah, kayak gitu. Ini untuk sistem kiprok yang lama ataupun juga yang bisa ditandai dengan kayak gini nih. Warnanya hitam. Nah, sekarang untuk yang tipe taruh dalam aja. Oke. Untuk yang sistem kayak seperti Vario, Mio, Yamaha pun juga sama, rangkaiannya seperti ini. Nah, kalau di sistem kayak gini tuh kebalik, malah kebalikannya dari ini. Jadi, nah, saya akan gambar lagi. Ini spool warna putih. Warna kuning. Nah, putihnya itu malah kebalik. Kebaliknya di sini, masuk ke sini. Nah, tadi biasanya ya, kalau yang di sini kuning, nah dia masuk ke sini. Nah, otomatis saya katakan tadi, kalau ininya masuknya di sini, pasti di bawahnya. Kalau yang satunya di bawahnya, pasti di atasnya. Gak mungkin dia bersilangan. Nah, ini untuk teman-teman yang masih pemula ataupun juga belum begitu paham kayak gini. Intinya ya, kabel putih dari spool, saya ulangi sekali lagi, masuk ke sini. Nah, innya di sini. Ini in. Nah, ini karena ini spoolnya masih karena bersifat AC, makanya nanti jadi DC. Nah, outputnya itu pasti di bawahnya. Nah, kalau di sini in, pasti di sini out. Kalau di sini tadi kayak gini kan, ini in, sini out. Nah, outnya kemana? Ini barulah ke aki lagi, sama. Oke. Nah, sekarang untuk yang kuning sama, nyilang, tinggal ngebalik deh. Nah, kayak gini. Dia masuk ke sini sebagai resistor atau resistansi penahan, keluar lagi ke lampu ataupun juga di paralel. Ini ke lampu. Nah, sisanya ini dia sebagai negatif. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, jika masih motornya kayak gini ya, pengen lampunya stabil ataupun juga pokoknya masih sistem kiprok ataupun regulator kayak sistem kayak gini mau diganti kayak gini, yang lampunya lebih stabil, mungkin yang air racking yang biasanya yang sering ini ya, mau telepon nih, yang sering bermasalah di dalam perlampuan. Nah, mungkin teman-teman bisa pakai yang ini. Nah, caranya tinggal ngebalik tadi, ini jalurnya. Tinggal ini yang tadi ya. Nah, ini kan yang sebelah kiri, nah kayak gini. Tinggal yang putih ini taruh yang kuning taruh yang putih. Wes, ngerubah ini saja. Sama yang ini. Nah, disilang. Nah, maka akan lampunya akan stabil, meskipun RPM rendah akan lebih stabil lagi. Nah, sekaligus saya informasikan. Nah, perbedaan dengan Vario, ini kan punya Vario, punya Honda. Ini SH6 ya, SH6 ini punya ini SH6 punya Mio. Kalau SH7 ini punya Vario. Kalau nggak salah sih, nggak tahu juga sih, saya lupa ya. Nah, perbedaannya untuk Vario sama Mio itu lebih besar tegangannya, lebih outputnya lebih besar punya Mio. Jadi teman-teman kalau pengen lebih besar lagi, pengisiannya lebih cepat, mungkin ganti punya Mio. Hanya gitu saja. Ini perbedaan antara kiprok
lama dan kiprok model baru generasi pertama, bukan generasi pertama ya, generasi pertama itu yang 6 volt ataupun dioda ya, kayak yang dulu. Jadi seperti itu ya, saya kira cukup jelas. Mungkin kalau bingung-bingung nanti masalah di soketnya ataupun cara mengoplos dari pakai kiprok yang kiprok yang baru atau yang lama, nah nanti bisa ditanyakan di kolom komentar saja. Oke, seperti itu saja. Dan terima kasih atas perhatiannya dan salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.